Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya masih ingin memberikan materi terutama pengayaan ya buat siswa saya kelas 9 ya. Tolong siswaku kelas 9, sampai sekarang kalian masih PJJ ya atau PDR, belajar di rumah, dan saya untuk sementara hanya bisa memfasilitasi video ini untuk bahan pengayaan buat kalian. Tolong dipelajari, dicamkan, agar apa? Agar nanti ketika kalian menjalani penilaian harian, nilai kalian bisa maksimal, bisa bagus. Kalau perlu tidak usah remedi ya, gitu ya. Langsung saja mari kita lakukan pembahasan ya, bab 3 pewarisan sifat pada makhluk hidup ya, IPA kelas 9 SMP semester 1. Kemudian halaman yang kami akan bahas itu adalah halaman 130 sampai 131, 136, 138, 143, 144, dan uji kompetensi yaitu halaman 157 sampai 159. Yuk kita ikuti jalannya pembahasan latihan-latihan soal yang ada di bab 3. Mari. Yang pertama adalah halaman 130 sampai 131. Nah, di sini kita diminta ya mengidentifikasi kromosom laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ada kromosom ya, ini ada perempuan, ada laki-laki. Nah, kita disuruh apa? Ya, ini ya. Gambar 3.8 ini ya, menunjukkan foto dari kromosom-kromosom yang menyusul sel-sel tubuh atau sel somatik. Dan kromosom pada sel kelamin ya. Susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya itu disebut dengan kariotip. Nah, di situ ada 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan yang harus kita jawab. Langsung kita jawab. Nah, alternatif jawabannya adalah seperti ini ya. Jumlah kromosom penyusun sel tubuh manusia ada 46 buah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam sel tubuh baik laki-laki atau perempuan, kromosom dalam kondisi berpasangan. Ada perbedaan kromosom penyusun tubuh yang perempuan dan laki-laki. Pada laki-laki ada kromosom X dan Z. Sedangkan pada kromosom pada perempuan itu X dan X ya. Jadi ini XY dan ini XX. Laki-laki ini perempuan. Kemudian kromosom pada sel sperma ada 23 buah ya. Kalau sel tubuh manusia itu 46 buah ini ya. Kalau pada sel sperma itu karena ini berbeda ya. Kita pernah mempelajari pembelahan, kalau ini kan juga ini mitosis, kalau ini meiosis ya. Ada 23 buah atau separuhnya dari sel kromosom sel tubuh. Kemudian pada sel sperma dan sel ovum kromosom tidak berpasangan. Tapi kalau pada sel tubuh itu berpasangan. Jadi 46 buah atau biasa ditulis 23 gitu ya. Pada 23 pasang maksudnya. Pada sel sperma dan sel ovum kromosom tidak berpasangan. Kemudian ada catatan di sini ya. Guru dapat menambahkan penjelasan tentang cabang biologi. Nah, sambil kita bahas, sambil itu ya, kita mengenal lagi tentang cabang ilmu biologi yang mempelajari keturunan yang biasa disebut dengan genetika dan sebagainya ya. Langsung aja. Sekarang kita fokus pembahasan latihan yang ada di buku dulu ya. Kemudian halaman 136 ya. Di sini kita diajak berdiskusi ya. Kemudian yang kita diskusikan yang pertama, mengapa semua keturunan atau F1 bunganya berwarna ungu semua? Dan mengapa F1 disilangkan sesamanya
menghasilkan F2 bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih berbanding 3:1. Ini berarti dominan penuh ya. Jawabnya adalah ini ya. Semua keturunan atau F1 berwarna ungu karena bunga ungu dikode gen U besar yang bersifat dominan dan bunga warna putih dikode gen U kecil yang bersifat resesif. Ingat, dominan menang, resesif kalah ya. Karena terdapat gen U dominan dalam F1, karakter yang dikode gen U kecil itu kalah sehingga tertutupi oleh U besar atau berwarna ungu. Dan yang kedua, F1 memiliki genotip U besar, U kecil atau heterozigot. Ketika disilangkan sesamanya akan menghasilkan gamit jantan dengan genotip U besar. U dan U kecil dan gamit betina dihasilkan dengan genotip U besar, U juga. Penggabungan gamit-gamit ini menghasilkan F2 dengan genotip U besar, 2 U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Ini semua persilangan baik yang monohibrid, baik dominan penuh maupun intermediate itu memang perbandingannya ini ya. Kemudian filial dengan genotip U besar, dan U besar, U kecil berwarna ungu. Sedangkan filial dengan genotip U kecil berwarna putih. Ya, ini seperti ini kan dominan, pas warnanya ungu ya. Baik U besar, U kecil itu ada huruf besar itu pasti dominan, pasti berwarna yang karir seperti ini tertutupi ya. Sedangkan untuk filial ya anak yang U kecil atau resesif itu pasti kalah ya, seperti itu. Kita lanjutkan halaman 138 ya. Tipe perlekatan cuping telinga ya. Ini ya. Tentu kamu telah mengerti persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda. Iya, kemarin sudah ya. Nah, sekarang kita diajak berdiskusi tentang pewarisan pada karakter cuping yang terpisah yang ada pada gen GGGG dan ibunya yang resesif ya. Langsung saja ya. Persilangan dari ayah yang memiliki karakter cuping yang terpisah dengan genotip G besar atau dominan, dan ibu yang memiliki karakter cuping yang melekat dengan genotip G kecil ya, resesif. Langsung G besar, G kecil. Gamitnya adalah G ya. Kemudian F1-nya G besar, G kecil. Nah, ini ya, kuping terpisah karena ada huruf besarnya yang dominan ya, kuping terpisah. Kemudian dibuat diagram ya. Ini ayah dengan anaknya yang pertama dengan ibunya ya, dengan G kecil. Berdasarkan diagram persilangan menunjukkan bahwa cucu mereka memiliki cuping terpisah ya, ini ya. Nih. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Halaman 143. Jika ada seorang laki-laki pembawa atau karir genotip A besar A kecil ya, menikah dengan perempuan juga pembawa juga karir yaitu A besar A kecil, bagaimana kemungkinan genotip anaknya? Langsung A besar A kecil kan gamitnya ini A besar A kecil, AA normal ya, ini juga karir, seperti ini tuh pembawa atau karir, ini juga karir, sedangkan yang satunya adalah albino, sehingga persilangannya menunjukkan 1 normal, 2 karir, dan 1 albino, seperti itu. Halaman 144. Nah, ini bentuk rambut. Langsung saja kalau ini ya, rambut gelombang dengan rambut bergelombang atau anaknya F1 ya, ini ya. CS dengan CS, langsung CS. Hasilnya adalah C besar, rambutnya keriting ya. C besar, C kecil, gelombang. C besar, C keriting, gelombang. Kecil dan kecil itu rambut lurus. Jadi kemungkinan anaknya adalah 1 rambutnya keriting, 2 berambut gelombang, dan 1 rambut lurus, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas uji kompetensi halaman 157-159. Lanjut langsung ya. Nomor 1, pernyataan tentang kromosom DNA dan inti sel yang benar adalah ya. Kromosom menggulung di DNA, di luar ini salah, jelas ini ya.
DNA dan kromosom tidak berhubungan tapi sama-sama berada dalam siapa bilang tidak berhubungan, pasti berhubungan. Ini jadi satu kesatuan ya. DNA berbentuk heliks ganda terpilih dan dalam bentuk kromosom berada di luar sel. Kok di luar sel lagi tuh? Di dalam sel ya. Nah, jawabannya adalah D jelas ya. Nomor 2. Jika sel tubuh pada tomat mempunyai 24 kromosom, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya adalah pada kelaminnya. Kelaminnya otomatis adalah separuhnya, yaitu ini B ya, 12 buah. C ya, pernyataan yang benar mengenai hukum Mendel 2 adalah ya, pemisahan secara terpisah ya. Jawabnya adalah ini ya, secara acak. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet ya. Sekarang 4. Gen K atau huruf dominan mengkode ke rambut keriting, K kecil rambut lurus. Nah ini seperti yang tadi. Gen H mengkode warna kulit hitam, H kecil kulit putih. Kombinasi gen-gen tersebut menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam, rambut lurus berarti K-nya kecil. Kemudian kulit hitam, kulit putih kan H kecil, berarti kulit hitamnya H besar ya. Berarti langsung saja K besar, rambut lurus kan K kecil, kemudian itunya ya, kulit hitamnya adalah H besar H kecil. Jawabannya C. Nomor 4. Berikut ini pernyataan mengenai jumlah kromosom manusia. Pernyataan yang benar adalah langsung saja ya, kan tadi sudah kita bahas ya. Jumlah kromosom seks manusia adalah salah jelas. Jumlah kromosom tubuh manusia adalah betul ya. Jumlah kromosom sel manusia adalah 2 pasang ya, salah ya. Kemudian yang betul adalah 2 dan 5. Jelas jumlah kromosom manusia secara keseluruhan adalah 46 buah ya. Seorang anak dapat mewarisi sifat dari ayah dan ibunya ya, atau 50% ayah 50% ibu. Kemudian ciri atau sifat pada manusia diturunkan dari generasi ke generasi melalui bukan RNA kan hanya itu ya, identik ke tumbuhan. Sel telur, sel gamet, sel sperma. Sperma saja kan nggak mungkin ya, harusnya adalah sel gamet. Ke-8. Cara berikut yang paling baik untuk menentukan apakah 2 orang bersaudara. Tipe darah ya, karena untuk DNA ini ya, maksudnya itu ngetes dengan DNA. Di DNA-nya kan ada gen, ada kromosom lah, mencocokkan. Bisa dengan tipe darah ya, tapi tetap yang paling tepat adalah membandingkan gen mereka. Kalau satu keturunan nanti lokusnya basa nitrogennya akan urutannya sama dengan membandingkan gen mereka atau tes DNA ya. Bisa dengan darah, bisa dengan rambut dan sebagainya. Kalau sidik jari nggak mungkin, wajah juga tambah lagi nggak mungkin ya. 2 anak kembar berjenis kelamin laki-laki perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusun genetik mereka adalah ya, laki-laki dan perempuan mewarisi sifat dari ayah dan ibunya. Jelas jawabannya C ya. Kemudian 10. Pemulihan tanaman dapat dilakukan dengan cara. Nah ini penutup dari bab terakhir ya. Ini ya, A adalah perkawinan silang atau kemarin disebut hibrida ya. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan manusia atau sifat unggul yang diinginkan manusia ya, namanya hibrida ya. Atau dengan perkawinan silang, mencari sifat-sifat yang unggul. Kemudian ini yang uraian. Sekarang kita bahas yang uraian ya. Uraian ada 5 soal. Soal yang pertama, buah pertama memiliki genotip B besar dengan bentuk buah bulat. Sementara buah 2 memiliki genotip B kecil dengan bentuk buah lonjong. B
Pertanyaannya, apabila kedua buah tersebut disilangkan, tentukanlah kombinasi gen antara buah 1 dan buah 2 menggunakan tabel Punnett ya. Yang kedua, apabila gen B dominan terhadap gen B kecil, maka tentukan fenotip dari hasil kombinasi gen yang kamu lakukan. Nah, jawabannya adalah langsung saja ya. Yang diminta yaitu ini tabel Punnett ya. Buah lonjong, buah bulat ya. Yang satunya kan B besar, yang satunya B kecil, B kecil. Langsung anaknya adalah B besar ketemu B kecil, B besar, B kecil. Ini juga sama, B besar ketemu B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil, dan B besar, B kecil. Jadi semua anakan file F1 nya adalah berbentuk bulat ya. Tuh, langsung menjawab ke yang B. Sekarang kita menuju ke soal yang kedua. Seorang perempuan dengan genotip XH ya, hemofili X pembawa sifat hemofili, menikah dengan seorang laki-laki hemofili dengan genotip XHY. Tentukan jumlah anak yang hidup dan jumlah anak yang mati. Langsung saja ya. Ini ya, XHY berarti ini laki-laki, X berarti ini perempuan. Anaknya adalah ini X ketemu X berarti semuanya hemofilia, makanya ini wanita tapi meninggal. Kemudian ini XH hemofilia ketemu Z, masih bisa bertahan hidup karena Z ini tidak pembawa hemofili. Kemudian X ketemu dengan XH ya, ini juga masih bisa hidup karena karir ya, pembawa saja sifat hemofili. Sedangkan ini XY adalah pria normal. Jadi kemungkinan anaknya yang meninggal adalah yang XH ya, seperti itu. Soal nomor 3, kacang biji bulat warna kuning dengan genotip B besar, K besar disilangkan dengan kacang biji lonjong warna hijau dengan B kecil, K kecil. Nah, jika bulat kuning dominan terhadap lonjong hijau, tentukan F1. F1 nya pasti B besar, B kecil, K besar, K kecil ya. Dan F2 nya biasanya perbandingannya 9331. Yuk kita lihat. Nah ya, langsung ini dengan ini kan, ini dengan ini. Nah, gamet ketemu, anaknya pasti ini B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning, heterosiget, jelas ya. Kemudian anaknya yang kedua, gametnya ini anaknya yang pertama ini disilangkan dengan anaknya yang pertama, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, atau gametnya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Yang di sini juga sama. Langsung ke tabelnya saja. Nah ini ya, ini tinggal memasangkan yang sini dengan yang sini, dan ini mudah sekali ya. Sehingga anaknya yang dihasilkan adalah bulat kuning 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1, atau 9331. 4. Pemuliaan tanaman bertujuan untuk menyiapkan bibit tanaman unggul. Apa saja tujuan dari penyiapan bibit tanaman unggul? Jawabnya adalah agar tanaman lebih tahan terhadap lahan yang kering atau kondisi lain, lebih tahan terhadap hama, kualitas hasil panen lebih bagus, jumlah hasil panen lebih banyak, waktu panen jadi lebih cepat, sehingga lebih beruntung ya, daripada menggunakan galur murni yang bukan bibit unggul. Soal yang kelima, ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia. Ketika masih muda, ada seseorang yang diambil ginjalnya karena suatu penyakit. Kemudian orang tersebut punya anak. Berapakah jumlah ginjal yang dimiliki anaknya saat dilahirkan? Ya tetap 2 lah. Anak dari orang tua tersebut tetap memiliki 2 ginjal ya. Ya pasti, masa lah 1 ginjal nggak mungkin ya. Karena meskipun ginjal seorang diambil dari tubuhnya, susunan genetiknya dalam tubuhnya tetap ya, termasuk gen-gen pengkode pembentukan ginjal pada sel-sel sperma maupun sel ovum. Saat kedua orang tersebut menikah, maka gen-gen pengkode ginjal juga akan dimiliki oleh embrio. Selama embrio berkembang, gen-gen tersebut diekspresikan atau diwujudkan sehingga terbentuklah ginjal dalam jumlah yang normal. Dan lagi pula fisik kan tetap
tahap ya mengalami organogenesisnya itu kan embrio tersebut ya. Yang diturunkan hanya sifat-sifat keturunan itu melalui gen ya, bukan sifat-sifat terbentuknya fisik itu enggak ya. Nah, ternyata sudah selesai pembahasan untuk ini ya, bab 3 mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup ya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak sempurna dan saya salah-salah kata. Yang jelas saya ingin sekali materi yang pembahasan yang saya lakukan barusan untuk pengayaan, terutama untuk murid-murid saya yang kelas 9. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.